Mungkin kalian sudah cukup familiar dengan kacang mete maupun kacang almond. Tapi tahukah kamu dengan kacang yang satu ini? Ini adalah kacang kenari. Sebagian orang mengenal dengan sebutan walnut. Hal yang paling mencolok dari kacang kenari adalah bentuk cangkangnya yang keras dan tekstur kacang yang tidak rata, terlihat seperti otak primata. Kacang kenari dikenal luas sebagai kacang yang memiliki beragam manfaat kesehatan karena kandungan nutrisi alami yang terkandung di dalamnya. Salah satu kandungan nutrisinya adalah kandungan antioksidan yang tinggi yang dapat membantu mencegah kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Selain itu, asam lemak omega 3 pada kacang kenari juga dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan otak. Kacang kenari atau walnut adalah jenis kacang yang berasal dari pohon Juglans regia, di mana pohon ini merupakan tanaman asli dari Amerika Utara. Kini, pohon ini juga banyak dibudidayakan di Iran, Cina, Australia, dan tentu saja Amerika. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian modern di Amerika, tepatnya di California. Proses pertanian pohon kenari dimulai di sini, di tempat pembibitan. Para pekerja meletakkan biji pohon kenari di galian parit yang sudah disediakan. Setelah pekerja selesai menyebarkan semua biji pohon kenari, selanjutnya petani menurunkan traktor mereka untuk menutupi barisan biji dengan 2 skop yang terikat di belakang traktor. Skop ini akan menutupi benih ini sekitar 4 inci di bawah tanah. Kemudian ketika masuk bulan Maret dan April, tanah akan menghangat. Pada saat ini, biji akan mulai bertunas. Bibit kacang kenari ini akan berada di sini sekitar 1 tahun. Setelah bibit berumur 1 tahun dan sekitar bulan November, pekerja dapat mengganti bibit yang mati dan melakukan pencangkokan pada musim semi. Cangkok atau okulasi pada dasarnya adalah pemotongan atau penyambungan seision atau batang bagian atas yang merupakan stok kayu dari varietas unggul untuk menempel pada stok akar bibit baru. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa metode yang berbeda. Setelah proses okulasi atau penyambungan, sambungan bagian atas akan dicat putih. Hal ini bertujuan untuk melindunginya dari sinar matahari. Ini adalah hasil okulasi yang sembuh sempurna. Beralih ke lahan pembibitan yang sudah berumur 2 tahun, bibit pohon kenari ini siap untuk dicabut dan dipindahkan ke lahan utama. Bibit pohon kenari ini tidak hanya digunakan untuk ladang baru, tetapi juga digunakan untuk mengganti barisan pohon kenari yang mati untuk dilakukan penanaman kembali. Pertama, pekerja melepaskan semua ikatan penopang pohon dan siap untuk dicabut dan dipindahkan. Sementara itu, di ladang utama pohon kenari, pekerja melubangi tanah pada area pohon yang mati. Lubang ini berada di jalur irigasi tetes. Kemudian dengan segera pekerja menanam bibit pohon baru pada lubang dan memasang tiang pancang untuk membantu bibit baru tegak berdiri di tempatnya. Selanjutnya, pekerja mencat putih lateks untuk menjaga pohon agar tidak dehidrasi sampai akarnya dapat bertahan. Untuk kebutuhan nutrisi dan air, petani menyalurkannya melalui selang irigasi. Pohon-pohon kenari baru ini harus dipantau dan dilakukan perawatan hingga berumur 5 tahun, di mana pohon-pohon ini akan mulai menghasilkan kacang sekitar 3.000 kg per hektar. Selama akhir musim dingin, para pekerja rajin melakukan pemangkasan.
untuk memastikan tiada bagian atas pohon yang akan menghalangi cahaya ke tengah pohon. Pekerja juga harus memprediksi bagian pohon yang mungkin memiliki terlalu banyak pertumbuhan baru yang bisa menjadi terlalu berat dan menghasilkan terlalu banyak kenari di awal musim panen. Sehingga pekerja berfokus pada menipiskan kayu ini untuk memastikan bahwa tidak ada pohon yang mengalami patah batang karena terlalu berat. Pemangkasan ini menjadi bagian penting karena buah kenari yang mendapatkan sinar matahari yang cukup akan menghasilkan kenari dengan kualitas yang baik. Sehingga memastikan setiap bagian batang mendapatkan penetrasi sinar matahari yang cukup akan membantu menjaga kualitas dari kacang kenari. Kemudian di musim semi, proses pembuahan akan terjadi segera setelah bunga-bunga ini mulai terbuka. Bunga kenari merupakan kelompok bunga berkelamin tunggal. Artinya serbuk sari dan putik terletak pada bunga yang berbeda. Ketika putik bunga mulai terbuka, akan memungkinkan serbuk sari masuk dan membuahi ovarium. Setelah terjadi pembuahan, selanjutnya buah kenari ini akan mulai terbentuk. Selama buah kenari ini berwarna hijau, artinya buah ini masih berkembang dan mulai menua ketika sudah berubah menjadi hijau tua. Sementara itu, ketika buah kenari ini mulai menua dan beban buah ini semakin berat untuk pohon, petani akan menurunkan traktor yang dilengkapi dengan bilah pisau berputar. Pekerja akan memangkas batang bagian bawah pohon untuk meringankan beban pohon. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya patah bagian utama dan juga kepentingan umur panjang pohon. Petani harus berprioritas kehilangan sedikit untuk umur produksi dalam jangka panjang. Ini adalah buah kenari yang sedang menua dan berwarna hijau tua. Mungkin untuk sebagian dari konsumen tidak pernah melihat kacang kenari ketika masih berbentuk buah seperti ini. Apa yang pernah mereka lihat adalah kacang atau biji buah kenari yang sudah dikupas dan bersih. Kemudian ketika kulit kenari ini mulai mengering dan terbuka, inilah tanda bahwa sudah waktunya untuk memanennya. Panen kacang kenari di kebun ini dilakukan secara modern, menggunakan berbagai macam kendaraan pemanen yang saling bekerja sama. Satu mesin bertugas menggoyangkan pohon kenari, sehingga kacang-kacang yang sudah masak akan jatuh ke bawah. Berikutnya diikuti traktor windrows yang akan menyapu kenari ke bagian tengah jalan di antara barisan pohon kenari. Akhirnya traktor terakhir menarik rangkaian mesin yang akan secara mekanis mengambil kenari dari lantai kebun. Setelah semua kacang kenari terkumpul, mereka akan mengirimnya ke gudang pengeringan. Proses pengeringan ini dimulai ketika kacang kenari dimasukkan ke pabrik. Pengering heller akan membuang kulit luar yang berwarna hijau atau coklat. Setelah seluruh kulit luar dihilangkan, kenari kemudian dicuci. Akhirnya kenari dikeringkan hingga kelembaban yang stabil, umumnya sekitar 8%. Setelah pengeringan selesai, kacang kenari ini akan dikirim ke ruang produksi. Di ruang produksi, kacang kenari akan dipilih berdasarkan kondisinya dan akan dibuat menjadi dua produk yang berbeda. Produk pertama adalah kenari utuh. Yang kedua adalah isi cangkang kacang. Dalam pemrosesan kacang kenari utuh melibatkan pembagian ukuran. Proses pemisahan ukuran ini dilakukan dengan cara kenari dilewatkan drum berlubang yang memiliki lubang ukuran berbeda di dalamnya, sehingga memungkinkan kenari berukuran berbeda jatuh di area yang berbeda. Kenari kemudian melewati pencucian air terakhir untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya, kacang kemudian secara visual disortir dengan tangan dan dikemas ke dalam karung oleh para pekerja.
Pada kondisi ini, kenari siap untuk dikirim ke pabrik pengolahan lainnya dan juga ke para konsumen di seluruh dunia. Sementara itu, untuk produk isi cangkang kenari, kenari akan dibawa ke mesin pemecah kenari dengan mesin sentrifugal yang akan membawa kenari ke samping silinder dan menekannya dengan rotor yang berputar. Kemudian cangkang dan isi kenari dibawa melalui serangkaian kipas yang akan memisahkan cangkang dari karnel. Karnel atau isi kacang kenari kemudian dikategorikan ke dalam ukuran seperti bagian utuh dan potongan. Potongan besar dan utuh sebagai produk utama, sementara potongan sedang hingga kecil akan digunakan sebagai topping makanan. Dan terakhir, pekerja memeriksa produk secara visual dengan penyortiran tangan. Kenari kini siap dikemas dan dikirim dari California ke konsumen di seluruh dunia. Kacang tanah adalah salah satu bahan bumbu yang sering kita temui di berbagai masakan khas Indonesia. Mulai dari bumbu sate hingga bumbu lotek, dan berbagai jenis cemilan lainnya. Namun sayangnya sejak tahun 2006 penghasilan kacang tanah nasional terus menurun. Salah satu masalah utama yang dihadapi petani kita adalah benih kacang tanah yang tak bisa disimpan lebih dari 3 bulan untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Lalu, bagaimana petani di negara maju dengan teknologi modern mempertahankan kualitas dan proses pertaniannya? Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian kacang tanah di Amerika. Seperti halnya masalah yang dihadapi petani kita, langkah yang paling penting dan pertama dilakukan oleh petani kacang adalah petani harus memastikan untuk mendapatkan benih berkualitas tinggi. Beberapa petani besar memiliki divisi khusus untuk laboratorium yang memastikan dan menyimpan bibit terbaik untuk musim tanam selanjutnya. Setelah bibit kacang siap, selanjutnya petani akan menyiapkan ladang kacang dengan melakukan pembajakan di sepanjang area tanam. Dengan mesin traktor pembajak ini, mesin akan membalik tanah dan juga membuat area tanam atau bedengan semacam ini. Tujuan dibuatnya bedengan selain membuat rapih area tanam, bedengan juga berguna untuk membuat sirkulasi udara di dalam tanah menjadi baik dan stabil. Setelah pembajakan lahan selesai, petani akan mengganti mesin dengan mesin penanam kacang otomatis. Dalam sekali jalan, mesin traktor penanam ini dapat menanam 12 baris kacang sekaligus, tergantung jenis mesin yang digunakan.
Petani menanam benih kacang antara 53 hingga 64 kg benih per hektar. Tergantung pada ukuran benih, kondisi tanah, dan kondisi cuaca sebelum penanaman. Dalam 7-8 hari, kacang akan muncul tergantung pada cuaca. Pada kondisi ini, petani akan menyemprotkan herbisida untuk membunuh rumput yang mungkin ikut tumbuh bersama kacang. Setelah mulai tumbuh, petani akan membalik tanah di sekitar tanaman untuk merangsang pertumbuhannya dan mengendalikan gulma. Hal ini akan terus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi kelembaban tanah. Kacang tanah akan mulai berbunga dalam waktu 21-30 hari. 3 minggu pertama adalah waktu yang kritis bagi tanaman. Jika cuaca terlalu panas dan kering, bunga yang mewakili polong atau pasak kacang berpotensi tidak akan pernah bisa berkembang di tanah. Namun setelah melewati masa ini, pada umur 45-60 hari setelah tanam, kacang tanah sudah mulai tumbuh dan sedang dalam proses pengisian. Pada kondisi ini, para petani akan mengalirkan irigasi secara teratur sesuai kebutuhan tanaman kacang sehingga pada takaran yang cukup dan membuat tanaman berwarna hijau lebat. Selain mengalirkan air, petani juga akan menyemprotkan fungisida dalam upaya memerangi penyakit yang mungkin menyerang tanaman yang sedang berkembang. Penyemprotan ini biasa dilakukan dengan traktor penyemprot atau menggunakan pesawat jika kondisi tanah terlalu basah dan tidak bisa menopang berat traktor. Sampai pada kondisi ini, petani sudah melakukan segala upaya yang dapat dilakukan untuk pertumbuhan kacang yang berkualitas. Selanjutnya adalah hal yang tidak kalah penting, yaitu keputusan sulit yang harus dibuat petani untuk menentukan waktu panen. Kesalahan menentukan waktu panen akan membuat segala upaya sebelumnya menjadi sia-sia. Jika petani melakukan panen terlalu cepat menyebabkan hasil tidak optimal karena banyak polong yang masih belum tua dengan kadar air polong dan biji masih tinggi sehingga menghasilkan biji keribut. Sedangkan jika pemanenan kacang terlambat akan menyebabkan banyak polong tua yang tertinggal akibat tangkai polong yang sudah rapuh. Sehingga dapat menyebabkan kehilangan hasil panen hingga lebih dari 50% dibanding panen optimal. Sehingga petani akan menggunakan metode umum untuk menganalisis permukaan cangkang untuk menentukan kematangan optimal. Setelah petani memutuskan untuk memanen, mereka akan membawa 2 jenis mesin pemanen. Mesin traktor pertama bertugas untuk mencabut tanaman dari tanah dan meninggalkannya di belakang. Selanjutnya, mesin traktor kedua
akan memisahkan kacang tanah dari akar tanaman kacang tanah dan menempatkan pada bak penampung. Kemudian, truk-truk pengangkut inilah yang akan membawa hasil panen ke tempat pengumpulan di dalam pabrik untuk dicuci dan dikeringkan. Apakah kalian familiar dengan jenis kacang satu ini? Sebagian dari kalian mungkin sedikit asing jika melihatnya masih segar dan berada di pohon. Tapi, bagaimana jika sudah diolah seperti ini? Ya, ini adalah salah satu jenis kacang Arab yang biasa kalian dapatkan dari oleh-oleh haji dan umrah. Namun mungkin yang paling umum ditemukan adalah jenis ini. Ini adalah kacang Arab yang dikenal dengan nama chickpea, yang termasuk ke dalam jenis buncis dan termasuk tanaman semusim. Sedangkan ini adalah kacang pistachio atau dikenal juga dengan nama fustuk dalam bahasa Arab. Kacang ini dikenal dengan sebutan kacang abadi karena pohonnya yang dapat berproduksi hingga berumur ratusan tahun. Pada kesempatan kali ini, Rekayasa Teknologi akan membahas kacang pistachio dan mengajak kalian melihat proses penanamannya hingga proses pengolahannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tanaman pistachio adalah jenis kacang-kacangan yang termasuk dalam anggota keluarga Jambumeaceae yang dapat tetap berproduksi hingga berumur ratusan tahun. Selain itu, kacang ini juga dikenal dengan rasanya yang enak dan kandungan vitamin dan mineralnya yang sehat. Tanaman ini dapat tumbuh hingga tinggi 10 meter dan memiliki akar tunggang yang panjang sehingga dapat menemukan sumber air bahkan pada kondisi yang cukup gersang. Pohon pistachio tumbuh di iklim kering dan panas yang mendapatkan banyak sinar matahari. Akan tetapi membutuhkan musim dingin dengan periode panjang dengan suhu antara 0 hingga 7 derajat Celcius.
Pohon pistasio memiliki dua jenis pohon, yaitu pohon jantan yang memproduksi benang sari dan pohon betina yang memproduksi putik yang akan menjadi bakal buah. Dalam penyerbukannya, pohon pistasio lebih banyak dibantu oleh angin di musim semi dibanding oleh lebah. Pohon pistasio mengandung beberapa senyawa asam yang beracun bagi kuda, akan tetapi tidak berbahaya bagi hewan peliharaan lain dan manusia. Menanam pohon pistasio tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, karena pohon ini membutuhkan iklim khusus untuk tumbuh. Faktor terbesar yang perlu dipertimbangkan adalah suhu, kelembaban, dan curah hujan di daerah Anda. Pohon ini paling baik di tanah berpasir, berdrainase baik, dan lempung. Setelah mendapatkan lingkungan dan tanah yang ideal, hal yang perlu dilakukan oleh petani adalah membuat saluran drainase dengan ekskavator. Kemudian membuat lubang untuk tempat tanam. Sementara itu, tim pembibitan akan menyiapkan bibit pohon untuk ditanam. Sebenarnya, pohon pistasio dapat ditanam melalui bijinya seperti ini. Akan tetapi, mungkin dapat berakhir kebanyakan pohon yang ditanam adalah pohon jantan. Sehingga penyemaian pohon ini nantinya akan disambungkan dengan pohon induk betina untuk memastikan mendapatkan bibit pohon dengan perbandingan yang tepat antara jantan dan betina. Namun perlu kalian tahu, penyambungan ini sering gagal jika dilakukan oleh bukan ahlinya. Jarak ideal tanaman antar pohon adalah 5 meter. Setelah lubang tanam siap, petani selanjutnya akan menanam bibit pistasio. Walau pohon pistasio sangat toleran terhadap kekeringan dan lebih menyukai landscape gersang, namun di awal pertumbuhan dan musim berbuah, pohon ini masih membutuhkan banyak air untuk pertumbuhannya dan untuk menghasilkan panen kacang yang melimpah. Penyiraman di awal pertumbuhan, petani dapat menggunakan irigasi tetes. Dan dapat menggunakan saluran parit ketika musim berbuah tiba, untuk memastikan pohon mendapatkan air yang cukup. Kemudian, untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan pohon, penting bagi petani untuk memeriksa terlebih dahulu kandungan tanah di sekitar pohon, sehingga dapat menentukan jenis pupuk dan juga kandungan apa saja yang dibutuhkan. Pupuk dasar yang dibutuhkan pohon meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium. Pemupukan terbaik dilakukan pada akhir musim dingin hingga awal musim semi untuk membantu menghasilkan panen yang baik. Sebelum musim berbunga, untuk menghasilkan lebih banyak kacang di musim panen, pohon diperlukan pemangkasan penting. Pemangkasan dilakukan untuk membatasi tinggi pohon dan juga untuk memperbanyak batang sekunder sehingga pohon lebih lebat. Pemangkasan pohon pistasio paling baik dilakukan di pertengahan musim panas, sehingga akan membantu mendorong pohon untuk bercabang dan tumbuh lebih tebal. Untuk merangsang pertumbuhan yang berkelanjutan, petani perlu memangkas pohon pistasio 2 atau 3 kali setahun. Pemangkasan seperti ini juga dapat dilakukan pada ladang-ladang tua yang terbengkalai, sehingga mampu berproduksi kembali seperti ini. Pohon pistasio membutuhkan waktu 5 hingga 7 tahun untuk menghasilkan kacang pertamanya. Musim bunga biasanya dimulai di bulan September. Perlu kamu tahu bahwa pohon pistasio adalah varietas pohon buah-buahan dioecious. Secara sederhana, ini berarti bahwa pohon ini tidak melakukan penyerbukannya sendiri dan sangat tergantung dengan alam.
Pohon ini bergantung pada angin kencang di musim semi dan musim panas. Angin ini sangat penting untuk panen pistasio yang sehat, namun kondisi ini adalah dulu. Kini, para petani menggunakan alat ini untuk menyemprotkan benang sari keputik pada pohon betina. Mesin ini terbukti lebih efektif dan menghasilkan lebih banyak kacang dibanding hanya bergantung pada angin musim semi dan musim panas. Pertama, petani akan memanen benang sari pada pohon jantan dan mengumpulkannya. Benang sari ini kemudian diambil dan ditempatkan pada alat-alat ini, yang selanjutnya mesin ini akan ditarik oleh traktor untuk mengelilingi ladang pistasio dan menyemprotkan benang sari sepanjang perjalanannya. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menunggu hingga bakal buah ini muncul. Saat kacang pistasio siap dipanen, kulitnya akan berubah menjadi warna merah muda hingga kuning yang indah, dan epicarp atau kulit luar kacang akan terpisah dari kulit bagian dalam. Setelah ini terjadi, artinya kacang siap untuk dipanen. Panen ini dapat dilakukan secara manual maupun secara modern dengan alat pemanen ini. Mesin pemanen ini terbagi menjadi dua bagian utama yang saling bekerja sama. Setiap alat dioperasikan oleh satu orang dan didampingi satu pekerja. Satu mesin bertugas untuk menggoyangkan pohon pistasio sehingga kacang-kacang yang sudah masak akan terjatuh ke bawah. Sementara mesin lain yang mendampingi akan menerima kacang-kacang ini dan menampungnya pada wadah bagian belakang. Setelah wadah terisi penuh, hasil panen kemudian akan disalurkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke pabrik pengolahan. Panen musim gugur biasanya menghasilkan antara 200 hingga 300 ribu ton setiap tahun. Pistasio mentah ini kemudian akan dibawa ke pabrik produksi untuk dikupas dan dikeringkan. Pertama, kacang dimasukkan ke mesin penggiling untuk memecah kulit luar. Selanjutnya, kacang akan melalui rangkaian mesin untuk memisahkan skam dari inti kacang. Sehingga kacang yang keluar dari mesin ini meninggalkan inti kacang yang bersih. Walau begitu, kacang ini selanjutnya akan dituangkan ke konveyor berjalan untuk dibersihkan secara manual oleh beberapa pekerja terampil yang sudah siap di ruang produksi. Selanjutnya, pistasio mentah yang sudah bersih ini akan dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, untuk pasar domestik Iran, kacang-kacang ini akan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Dengan cara ini dibutuhkan setidaknya 2 hari untuk mengeringkannya. Sedangkan untuk pasar global yang lebih besar dan membutuhkan pengeringan yang lebih cepat, sehingga pabrik menggunakan mesin pengering yang dapat mengeringkan kacang hanya dalam waktu 20 menit. Dan akhirnya, sebelum kacang-kacang ini dapat meninggalkan ruang produksi, para pekerja ahli akan memeriksanya secara menyeluruh. Kacang pistasio dapat rusak oleh jamur yang menghasilkan racun yang disebut dengan aflatoksin. Racun yang dihasilkan ini diyakini karsinogenik atau penyebab kanker. Sehingga sampel dari setiap panen dikirim ke laboratorium canggih, di mana mereka akan dihancurkan menjadi bubur kertas yang kemudian dapat diuji. Ketika hasil uji laboratorium negatif kandungan aflatoksin, para ilmuwan akan memberikan izin untuk dikirim ke departemen pengepakan. Untuk menjaga agar kacang tetap segar, kacang akan dikemas dengan vakum sebelum melakukan perjalanan ke pasar global.
Macadamia adalah salah satu komoditas pertanian bernilai tinggi yang dikenal sebagai kacang termahal di dunia. Dengan kandungan lemak tak jenuh tunggal yang tinggi, kacang ini memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, termasuk mendukung kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain dikonsumsi langsung sebagai cemilan premium, macadamia juga menjadi bahan baku utama dalam industri makanan olahan, produk kecantikan, serta minyak nabati berkualitas tinggi. Meskipun saat ini banyak negara membudidayakan macadamia, Australia tetap menjadi rumah asli dari pohon ini. Wilayah Queensland dan New South Wales menjadi pusat utama industri macadamia di Australia. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak Anda untuk melihat proses tahapan pertanian modern macadamia yang memungkinkan produksi dalam skala besar untuk memenuhi permintaan global. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian tebu, kini banyak beralih ke perkebunan macadamia di Australia. Proses persiapan lahan diawali dengan pembersihan vegetasi lama dan perataan tanah menggunakan bulldozer serta grader. Setelah itu, sistem irigasi canggih dirancang dan dipasang yang mengandalkan reservoir dan sumber air alami untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun. Teknologi GPS diterapkan dalam perencanaan lahan untuk memastikan tata letak pohon yang optimal, menghindari erosi, serta memaksimalkan produktivitas per hektar. Dengan demikian, lahan yang telah dipersiapkan mampu mendukung pertumbuhan pohon macadamia secara efisien. Sebelum ditanam di lahan utama, bibit macadamia dikembangkan di rumah pembibitan modern. Bibit unggul dipilih berdasarkan ketahanan terhadap penyakit serta kesesuaian dengan kondisi tanah dan iklim. Setelah mencapai tahap tertentu, bibit dipindahkan ke pot yang lebih besar untuk proses grafting, di mana batang bawah yang kuat digabungkan dengan varietas unggul untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Sistem penyiraman otomatis di rumah pembibitan memastikan bahwa bibit mendapatkan jumlah air yang tepat. Sementara pemantauan suhu dan kelembaban dilakukan secara digital untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman sebelum dipindahkan ke lahan utama. Penanaman bibit macadamia dilakukan dengan mesin tanam otomatis yang dilengkapi dengan sistem GPS, memastikan pola tanaman yang seragam dan optimal. Setiap pohon ditanam pada jarak yang telah dihitung untuk memastikan akses maksimal terhadap sinar matahari, serta kemudahan dalam perawatan dan pemanenan di masa depan. Setelah penanaman, setiap pohon dilengkapi dengan pelindung khusus untuk menghindari gangguan hama dan cuaca ekstrim. Sistem irigasi tetes yang terkoneksi dengan sensor kelembaban tanah diterapkan untuk memberikan suplai air yang efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dalam tahap pertumbuhan,
Kebun macadamia memanfaatkan teknologi pemantauan satelit dan drone untuk mengawasi kesehatan tanaman. Pemupukan dilakukan secara presisi menggunakan traktor modern yang dilengkapi dengan sistem penyemprot otomatis. Sementara pengendalian hama dilakukan dengan kombinasi metode biologis dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan. Untuk mencegah erosi dan menjaga kelembaban tanah, rerumputan sengaja ditanam di antara barisan pohon macadamia. Teknik ini juga membantu menjaga suhu tanah tetap stabil, menciptakan lingkungan yang lebih ideal bagi pertumbuhan pohon. Setelah pohon berumur 2 tahun, pohon-pohon ini akan mulai menghasilkan bunga-bunga yang akan menjadi bakal macadamia. Macadamia memiliki keunikan dibanding jenis kacang lainnya, di mana kacang ini akan jatuh ke tanah secara alami saat mereka matang. Karena kondisi ini, proses pemanenan dilakukan dengan mesin pemungut khusus yang dirancang untuk mengumpulkan kacang dari permukaan tanah tanpa merusak pohon atau lingkungan di sekitarnya. Panen berlangsung secara bertahap dari bulan Februari hingga Oktober, dengan frekuensi panen yang diatur untuk memastikan kualitas terbaik. Setelah dikumpulkan, kacang dikirim ke fasilitas pengolahan untuk tahap selanjutnya. Setibanya di fasilitas pengolahan, kacang macadamia melalui proses pembersihan menggunakan sistem blower untuk menghilangkan debu dan kotoran. Kulit luar kacang kemudian dibuka menggunakan mesin khusus yang dirancang untuk memisahkan inti kacang tanpa merusak kualitasnya. Setelah kulit terbuka, kacang diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan kadar minyaknya menggunakan sensor optik dan pemindai inframerah. Proses ini memastikan hanya kacang dengan kualitas terbaik yang siap dipasarkan. Sementara produk dengan standar lebih rendah dialokasikan untuk kebutuhan industri lain seperti minyak macadamia. Sebagai penghasil utama macadamia, Australia memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan global akan kacang premium. Dengan teknologi modern yang diterapkan dalam setiap tahap pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga pasca panen, industri macadamia Australia terus berkembang, memastikan produk yang efisien dan berkualitas tinggi. Kita mungkin cukup familiar dengan kacang jenis ini. Kita biasa menemukan kacang jenis ini sebagai oleh-oleh dari orang yang berpergian haji maupun umroh. Hal ini juga yang membuat kacang ini kita kenal di Indonesia sebagai sebutan kacang Arab. Kacang Arab atau chickpea dalam bahasa Inggris adalah tumbuhan yang termasuk suku Fabaceae yang menghasilkan polong berukuran kecil berwarna kekuningan. Kacang Arab memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang renyah.
Jika di Indonesia kacang ini ditemukan sebagai cemilan dengan cara disangrai, namun di Amerika dan Timur Tengah kacang ini lebih umum ditemukan pada campuran salad sebagai nutrisi pelengkap. Selain itu, kacang Arab atau chickpea ini memiliki segudang manfaat untuk manusia, baik untuk kesehatan jantung, mengontrol gula darah, dan juga menurunkan resiko kanker. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian dan pengolahan kacang Arab. Walau Mesir kuno dipercaya sebagai tempat awal mula kacang Arab berasal, namun kini India adalah negara pemimpin untuk produksi global kacang chickpea. Tanaman kacang Arab adalah tanaman semusim. Sehingga selain menghasilkan kacang, tanaman ini juga menyediakan jerami sebagai pakan ternak yang baik. Kacang Arab adalah tanaman yang membutuhkan siklus produksi sekitar 100 hari untuk mencapai panen. Seperti halnya pistasio, walau disebut sebagai kacang, namun secara botani, kacang Arab bukan termasuk jenis kacang. Proses pertanian kacang Arab ini dimulai ketika pekerja mengambil sampel tanah untuk dicek di laboratorium, baik kandungan nutrisi dalam tanah dan juga pH tanah. Hal ini penting sebagai acuan data pemberian pupuk yang dibutuhkan selama proses tumbuh kembang chickpea. Walau kacang Arab dapat ditanam di berbagai jenis tanah, namun tanah berpasir hingga tanah lempung adalah tanah yang ideal untuk budidaya chickpea. Area ladang harus terhindar dari genangan dan kering, karena genangan air tidak cocok untuk budidaya kacang Arab. Tingkat pH yang ideal berkisaran antara 5,5 hingga 7,0. Kacang Arab adalah termasuk tanaman semusim atau tanaman sela yang ditanam setelah tanaman gandum atau tanaman pokok lainnya. Chickpea biasanya ditanam pada embun terakhir di musim semi atau sedikit lebih awal. Petani akan menggunakan mesin planter yang ditarik traktor. Dalam beberapa kondisi tanah, sebelum proses penanaman, petani akan melakukan pembajakan. Namun tidak jarang petani hanya menyisipkan barisan benih chickpea pada sisa lahan dengan mesin penanam ini. Setelah 1 minggu penyemaian, benih kacang Arab akan mulai muncul ke permukaan. Kesuburan awal tanah akan menentukan tumbuh kembang benih di awal pertumbuhan. Pupuk tambahan akan diaplikasikan sebelum musim berbunga atau sekitar 3 hingga 4 minggu setelah tanam. Sementara pupuk unsur hara ditambahkan pada umur sekitar 6 hingga 8 minggu saat tanaman memasuki musim pembungaan. Sementara itu, walau kacang Arab membutuhkan sedikit air pada pertumbuhannya, namun jika curah hujan tidak mencukupi, petani harus mengalirkan irigasi sebelum berbunga dan selama masa pengembangan polong. Sementara, hama yang perlu diwaspadai oleh petani di akhir siklus perkembangannya adalah jamur dan serangga. Kedua hama ini terutama disebabkan oleh kelembaban dan kebanyakan air di ladang saat musim berbunga dan berbuah. Selain menggunakan obat-obatan, cara terbaik yang dapat dilakukan oleh para petani adalah menyeleksi bibit unggulan dan menciptakan bibit baru yang lebih tahan terhadap hama. Kacang Arab dapat mulai dipanen sekitar 100 hari setelah tanam. Sebelum menurunkan mesin combine harvester, petani perlu memastikan ke ladang keseragaman tingkat kematangan polong. Setelah semua kacang menguning, pekerja akan menurunkan traktor pemanen combine harvester, yaitu traktor yang sama untuk memanen gandum, jagung, sorghum, dan juga beberapa jenis tanaman lainnya.
Semua peralatan pertanian kacang Arab diambil dari peralatan pertanian tanaman pokok. Setelah bak penampung combine harvester penuh, kacang Arab selanjutnya dibawa ke pabrik untuk diproses lebih lanjut. Di sini, kacang Arab akan dimasukkan ke peeling mesin yang akan mengupas kulit luar dan kulit ari dari kacang Arab. Setelah itu, kacang Arab akan dibawa ke mesin grading yang akan membagi kacang Arab menjadi 4 macam tingkatan berdasarkan ukuran dan keutuhan bentuknya. Setelah itu, kacang Arab akan di-repacking ke dalam kantong ukuran 500 kg hingga 1 ton dan dikirim dengan kereta ke pabrik pengolahan untuk dibuat menjadi produk kacang Arab dalam kemasan. Setelah sampai di pabrik, kacang ini akan dicuci dan direbus. Kemudian kacang akan dicampuri dengan rempah-rempah dan minyak zaitun untuk dibuat menjadi semacam bubur atau hidangan khas Timur Tengah yang disebut dengan hummus. Setelah itu, hummus dipacking dan siap untuk didistribusikan ke pasar-pasar swalayan. Apakah Anda mengenal buah satu ini? Ketika masih memiliki wujud segar di pohon seperti ini, mungkin sebagian dari kalian belum mengenalinya. Mari kita berpindah ke ruang produksi. Bagaimana? Sudahkah kamu mengenalinya? Ya, ini adalah kacang almond. Almond atau Prunus dulcis merupakan tanaman asli dari Timur Tengah. Buahnya sebenarnya bukan merupakan kacang, namun merupakan buah berbiji yang terdiri dari kulit luar yang diselubungi cangkang keras. Namun, kebanyakan dari kita menyebutnya dengan sebutan kacang. Kacang almond merupakan salah satu kacang termahal di dunia setelah pistachio. Kita mungkin sering menjumpainya di beberapa varian coklat dan juga es krim, namun jarang melihatnya yang masih utuh. Selain memiliki rasa yang nikmat, kacang almond ternyata juga memiliki banyak kandungan nutrisi di dalamnya. Harga almond termasuk mahal karena produksi almond yang sangat bergantung pada iklim. Ketika cuaca dingin, pohon almond tidak aktif berproduksi. Karena permintaan pasar almond yang begitu tinggi, membuat banyak negara di luar Timur Tengah ikut menanam pohon almond dalam skala industri. Salah satunya adalah Australia. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian almond di Australia, tepatnya di dekat Carwab di Northern Victoria. Australia telah menanam almond senilai hampir $1 miliar dalam 1 tahun.
dan terus berusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya hingga 50% dalam 5 tahun ke depan. Di Australia terdapat lebih dari 15,4 juta pohon almond yang ditanam di 4 negara bagian. Dan pertumbuhan industri almond yang tiada henti tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Pohon almond dapat tumbuh baik pada 800 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Iklim terbaik untuk pohon almond adalah iklim Mediterranean dengan musim panas yang hangat dan kering serta musim dingin yang sejuk dan basah. Suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 15 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan kuncup pohon membutuhkan suhu dingin antara 250 hingga 600 jam di bawah 7,2 derajat Celcius untuk mematahkan dormasinya. Sedangkan tanah terbaik untuk menanam almond adalah tanah berlempung dengan drainase yang baik, dengan pH tanah yang optimal adalah 7 hingga 8,5. Karena pohon almond adalah pohon tahunan dan bukan tanaman semusim, sehingga pembajakannya tidak membutuhkan merata seluruh ladang. Petani hanya perlu membajak tanah dalam barisan tertentu dengan jarak antara barisan adalah 5,5 hingga 7,5 meter untuk mempermudah perawatan dan juga pemanenan di kemudian hari. Kemudian traktor membuat galian untuk membuat drainase yang diteruskan dengan pemasangan selang-selang irigasi tetes. Perlu kalian tahu, walau tanaman almond berasal dari Timur Tengah, tanaman ini membutuhkan banyak air untuk menghasilkan almond dengan produksi maksimal. Setiap 1 hektar dapat mengkonsumsi air 11 hingga 14 megaliter per hektar. Jumlah ini setara dengan kebutuhan pertanian jeruk. Untuk memaksimalkan penggunaan air, petani dapat mengolah tanah untuk dapat menyimpan air lebih lama. Dan juga penggunaan sensor pohon dan sensor saluran irigasi tetes yang dipasang pada sistem pengairan almond. Dengan cara ini, petani dapat menghemat 10 megaliter per hektar. Sementara itu, pada divisi pembibitan, pohon almond dibudidayakan dengan teknik kultur jaringan. Walau almond dapat diperbanyak dengan cara vegetatif melalui bijinya, namun teknik kultur jaringan adalah pilihan terbaik untuk skala industri. Selain dapat menghasilkan bibit pohon almond dalam jumlah banyak dalam satuan waktu, teknik ini juga menjamin bibit unggul yang diperoleh dari sifat unggul induknya. Bibit almond ini dapat ditanam di ladang setelah memiliki tinggi antara 30 hingga 40 cm. Sehari sebelum penanaman, sistem irigasi mulai dihidupkan untuk menyiapkan kelembaban tanah. Setiap 1 baris dilayani oleh 1 selang irigasi tetes. Bibit tanaman ditanam di dekat sensor dan lubang selang irigasi tetes. Selanjutnya, petani perlu melakukan pemangkasan dan pelatihan pohon almond sebelum masa produktif. Pemangkasan dilakukan untuk mengatur bentuk pohon dalam perkembangannya. Panduan arah pemangkasan ditentukan oleh perusahaan meliputi jumlah cabang, jarak dengan permukaan tanah, dan juga arah pertumbuhan cabang. Hama yang perlu diwaspadai pada tanaman almond adalah hama dan penyakit saat tunas almond masih kecil dan juga saat musim bunga. Terlebih lagi pada embun beku awal atau akhir pergantian musim. Dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun bagi pohon almond untuk menghasilkan panen pertamanya. Sedangkan untuk menghasilkan kacang secara maksimal adalah 7 tahun. Di mana pada umur ini, pohon almond dapat menghasilkan sekitar 9,2 ton per hektar dengan cangkangnya. Atau sekitar 3,2 ton bersih biji almond, sedangkan sisanya adalah skam dan cangkang yang digunakan untuk pakan ternak, kompos, mulsa, dan bioka. Namun, sebelum musim panen yang menyenangkan ini, tantangan lain bagi petani almond adalah saat musim bunga.
Walau menyuguhkan pemandangan yang menenangkan saat musim berbunga, namun bagi petani, pada saat berbunga ini adalah saatnya berkompetisi dengan para petani almond untuk mendapatkan akses peternak lebah madu untuk meminjam jasanya dalam melakukan proses penyerbukan. Karena banyaknya petani almond dan musim bunga yang serentak, membuat peternak lebah harus membagi tenaga pekerja lebah ini untuk berburu dengan waktu melakukan penyerbukan. Jika petani tidak mendapatkan akses dari peternak lebah, petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal pada musim panen kali ini. Umumnya dibutuhkan 5 hingga 10 kotak rumah lebah per hektar, tergantung kelebatan bunga dari pohon almond. Bunga ini hanya akan bermuncul di awal musim semi dan berlangsung hanya sekitar 13 hingga 16 hari saja. Setelah penyerbukan berhasil, bunga ini akan berubah menjadi bakal buah dan terus menuai. Almond yang siap dipanen adalah almond yang telah berubah warna dari hijau menjadi kuning dengan adanya retakan pada bagian kulit. Proses pemanenan ini dibagi menjadi 2 cara. Pertama, pemanenan almond pada pohon yang masih pendek pada umur awal produksi antara 3 hingga 5 tahun. Pada kondisi ini, petani akan menggunakan traktor harvester, yaitu mesin yang sama yang digunakan untuk memanen zaitun dan pistasio. Mesin harvester ini akan berjalan di antara pohon, menggoyangkan pohon dan menyalurkannya ke penampung pada kedua sisi mesin ini. Selanjutnya, setelah penuh, kacang akan dipindahkan ke truk pengangkut. Sementara itu, pada cara kedua adalah pemanenan yang dilakukan untuk pohon almond yang sudah berumur puluhan tahun dan memiliki cabang yang sudah berkembang, di mana mesin pertama sudah tidak bisa berjalan melewati di atas pohon almond. Petani akan menurunkan mesin ini untuk menggoyangkan pohon almond dan membiarkan almond yang sudah tua untuk berjatuhan. Setelah semua pohon digoyangkan dan almond sudah berada di atas tanah, selanjutnya mesin penyapu ini akan mengumpulkan almond di tengah-tengah antara barisan pohon almond. Dan akhirnya, traktor akan menarik serangkaian mesin yang akan mengambil almond ini, kemudian menampungnya pada barisan bak penampung pada bagian belakang. Selama proses pemanenan ini, almond akan dikumpulkan di tengah lapangan untuk menunggu waktu pengangkutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena perjalanan almond ini dari perkebunan ke pabrik pengolahan sangat panjang. Hasil panen ini akan dibawa dengan truk dan menempuh jarak hingga 580 km untuk sampai ke pabrik pengolahan untuk dikupas di Lyrup dekat Renmark di wilayah Riverland, Australia Selatan. Kemudian di tempat ini almond akan dibersihkan dan dikupas. Selanjutnya, almond akan dikemas dan siap untuk didistribusikan ke pabrik makanan selanjutnya.